warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Izas sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang kita baca ini, itu surat ke-84. Ada 3 surat sebenarnya yang dekatan. Pertama itu surat 81, Izas samsu kuwirat wa izan nujumun kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru utilat wa izal wuhusyu husyirat wa izal bi'aru sujirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat. Kemudian surat ke-82 izas sama'un fatarat. Jadi pada pagi hari ini saya akan coba menjelaskan apa itu kiamat dan apa yang terjadi sebelum kiamat. Nah, so kita ini kan kadang-kadang kiamat. Nah, itu kan. Kiamat. Nah, sekarang ini kita jelaskan, Pak. Video yang kiamat itu. Yang kiamat yang sesungguhnya itu dari fi'il madinya qoma atau qawama, artinya bangkit. Nah, sebelum terjadi itu ada peristiwa besar yang terjadi di alam semesta disebut dengan sa'ah. Jadi ada beda dalam Al-Quran tuh, kalau tidak salah menghitung, kiamat itu disebut sebanyak 8 kali dan sa'ah itu disebut 7 kali. Kemudian bahwa sa'ah dan kiamah itu datangnya mendadak, baghtah disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 7 kali. Jadi oleh sebab itu memang kadang-kadang ada yang menjelaskan masalah tanda-tanda kiamat. Sebenarnya bukan tanda kiamat, tanda sa'ah. Kalau kiamat dah ketik lagi tando. Yang ada itu tanda sa'ah. Tanda akan kehancuran total alam semesta. Jadi apa arti sa'ah? Sa'ah artinya kehancuran total alam semesta. Sedangkan kiamah kita bangkit dari kubur. Itu bedanya. Jadi diingat, sa'ah artinya kehancuran total alam semesta, dan kiamat adalah bangkitnya kita dari kubur. Itu bedanya. Oleh sebab itu memang ada yang menjelaskan bahwa tanda kiamat itu begini. Salah satu di antaranya tandanya disebut bahwa Nabi Isa dan Imam Mahdi akan turun. Tidak ada sepotong ayat pun menjelaskan masalah itu. Yang ada tuh, ada yang mengatakan itu hadis, tapi saya sudah letaklah memperhatikan itu, sebenarnya
Tidak, sebab apa? Kenapa? Sa'ah itu akan terjadi secara mendadak. Kalau sebelum lah datang Dajjal atau celek, masih juga kita tidak beriman, itulah kebangatan itu. Sa'ah itu datangnya secara mendadak, secara tiba-tiba. Tak pacak kita nak memprediksi. Cuma satu baik yang tanduk, taruhlah disebut tando-tando tu, sebut banyak tando sekian. Cuma sijek lagi tando Sa'ah itu yang belum ada pada kita. Kata Nabi, nanti di ujung dunia ini akan ada seseorang yang membawa harta bendanya, dipikul setengah mati dan mikul harta bendanya, nak dijokkan wong, dak katek lagi wong nak nerimo, dak katek lagi wong nak nerimo sedekah. Nah itu hati-hati kita Rasulullah, itulah hampir tuh, lah dekatnya tuh. Kalau zaman mak ini, mana ada bupati dak galak nerimo sedekah? Nak bertanya dengan bapak-bapak, ada dak seorang bupati yang dak galak nerimo sedekah? Jangankan kita, artinya itu kan bupati lagi nerimo sedekah, ya tak? Oh, sedekah dengan bupati tentu kalau bersedekah dengan Ustaz Jabar 100.000 lah besar tuh, ya tak? Ya Pak ya? Ini Pak Jabar sedekah Pak 100.000 lah besar nian dia Pak Jabar lah besar nian. Kalau bupati 100.000 kena tabok gitu, kena tabok. Cuma si Jek kola tanduk kiamat. Tando Sa'ah yang belum. Lain lah sudah galau. Lah ada galau. Dak usah. Oh anak jadi rajo di atas bapak, di atas umak. Ini kola banyak anak munuma munubah. Gara-gara apa? Minta sen dak dinyo nak beli narkoba. Hal banyak tuh. Banyak lintang kaya gini tuh. Kalau yang itu tuh, ya dak, lah banyak. Sa'ah di pokok pangkal terjadi sa'ah, kehancuran total alam semesta, iza sama unsyaqqat, apabila bangunan langit meledak. Ah, itu ayat yang makanya aku kapan baca ayat ini, makanya aku bagdak galak igo baca yang ini jadi imam. Aku susah bacanya. Kalau kapan aku baca, aku lah terjingok bagaimana yang terjadi di depan tu macam itu. Nah itu makanya aku susah. Para jemaah yang dihormati, menurut ilmiah, pertamanya Einstein mengatakan bahwa alam ini statis. Kemudian dibantah oleh Hubble. Apa kata Hubble? Alam ini mengembang. Al-Quran menyebut memang kami bangun langit dan kami mampu memperluas bangunan langit. Jadi langit kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, seoman kita dalam balon. Kita ini seoman dalam balon, Pak. Kita ini seoman dalam balon. Jadi galaksi, planet, satelit, seluruhnya itu mendesak keluar. Nah, didesak. Akhirnya balon kita ini calagur, meledak. Itulah disebut dalam Al-Quran, iza samaun fatarat, bila bangunan langit meledak. Dalam surah Ar-Rahman disebut wansaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Apabila bangunan langit meledak, maka terjadilah alam semesta seperti merah mawar. Nah, runtuhannya ini kan bangunan langit itu cara tebutlah supaya mudah ditangkap ya Pak ya. Cara kita bangunan kita roman bangunan gedung model kita kolah. Nah, sebutlah macam tu kira-kira cak gobah kena kira macam itu bangunan langit itu supaya mudah ditangkap oleh akal. Meledak ini bar yang ditinggangnya apa? Itu ke bawah kan? Nah, ditinggangnya itu bintang dan galaksi. Itu kok berada dalam galaksi dan dalam
di daerah Bintang. Reruntuhan bangunan langit kok tadi ninggang galaksi. Galaksi kok garis edarnya kan disebut dalam surat Yasin asyamsu tajri li mustaqarri laha zalika taqdirul azizil alim. Matahari beredar di atas rel keretanya karena dihempas oleh reruntuhan bangunan langit tak kucil lah dia dari relnya. Nah, ketika kucil rel itu ada dua kemungkinan. Kalau kereta api lah keluar dari rel, Pak. Apa kereta api ko numbur apa atau kereta api ko ditumbur wong. Macam itulah kira-kira kejadian. Makanya dalam ketika itu disebut Al-Qur'an izan nujumun kadarat, apabila para bintang berguguran. Nah, berguguran kok menggilo. Nyodak berjalan di edarnya lagi, akhirnya saling tumbur, saling berantam. Wah, masya Allah. Mobil truk aja berantam, beradu kambing, taur. Tak nak ngelinya gitu. Apalagi sekarang bintang. Bintang itu ada yang paling kecil, bintang itu 5 juta kali matahari. Atau segede matahari lah. Ada yang 100 juta kali matahari. Beradu. Bunyi petir, Bapak. Coba Bapak nak nguji, dengarlah bunyi petir. Gar. Kalau aku kadang-kadang kalau petir tumbang dekat-dekat sudah aku langsung masuk kamar, masuk kelambu aku. Bisa ketakut. Nian Pak, seperti bukan aku, dan aku sangat takut dengan bunyi petir. Sangat takut aku. Berkeringat dingin aku kalau petir banyak tuh. Nah, aku pokoknya lari dalam kelambu, berkumpul dalam kelambu. Takut aku. Bunyi petir. Sekarang bintang dengan bintang belago. Apalagi kira bunyinya. Cuma Allah Ta'ala lah yang tahu. Jadi oleh sebab itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kejadian seperti itu lamonyo bukan main. Hanya Allah lah yang tahu. Beradu. Dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah disebut kalau pelupuh, kalau gaib, kalau banyak lupuh. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ibnil manfus. Jibal di situ bukan aja gunung tapi bintang-bintang. Beradu hancur. Beradu hancur, hancur seluruhnya. Akhirnya seluruh alam ini menjadi sekedar sebesar butir zarah. Memang alam ini asalnya disebut dalam Al-Quran disebut dengan rata, sebuah benda super padu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Seperti benda super padu. Jadi alam semesta ini asalnya itu cuma zarah, Pak. Kemudian meledak. Nah, ketika meledak, maka terjadi masa inflasi, disebut dengan dalam ilmu fisikanya disebut dengan masa inflasi membesar. Jadi jangan takut Pak ya kalau bersedekah. Kalau bersedekah siku tamar akan dikasih oleh Allah padilahnya 7, seperti 7 tangkai. 7 tangkai, masing-masing tangkai 100. Nah, 100 berarti 7 tangkai 700. Sudah itu dilipat lagi bi ghairi hisab. Jadi Allah bukan nuntut kita banyak bersedekah, Pak, bukan banyak. Harta Allah Ta'ala lah banyak. Cikuk bintang itu kita ambil ke bumi kok. Bawa emas ke bumi. Dah ada makan di gitu. Sekebanyaknya harta. Tapi sekarang ini Allah itu ingin jantung hati kita itu bersedekah itu dengan ikhlas. Jadi sebesar zarrah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita nak beli surga Allah Ta'ala tak terbeli di kita, Pak. Aku bangun rumah
mulai 2008. Bayangkan Pak, 2008 sudahnya 2016. Kita kelamunya Pak. Jadi kapan kok kikin pokoknya main ratus lah habis sen, kira itu belum sudah sampai kini belum sudah. Bayangkan. Nah kalau kita nak minta balasan dari Allah dari atas amal kita, tidak masuk surga. Loka kita nak masuk surga. Cuma Allah Ta'ala kasih lipat ganda sebesar zarrah kali 700 bi ghairi hisab. Sebesar entimun wa zarrah balik insya Allah. Dan rahman rahimnya Allah ngapa kalau kita berdosa maling timun siko dosanya sebesar timun tulah. Hebatnya pengasih penyayang Allah Ta'ala. Tapi kalau kita bersedekah timun si jadi 700 jadi bi ghairi hisab. Nah, Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, setelah alam semesta ini musnah, habis, dah kata lagi, lah kembali kepada asal, lah kembali kepada Allah. Maka ketika itu Allah disebut dengan mu'azzam li nafsi. Mu'azzam li nafsi artinya Allah bertanya dengan kita ketika itu. Hei, dulu hebatnya Fir'aun. Mano kini kata Allah. Jadi aku dewe lagi jadi raja. Dulu kamu mengagungkan Namrus kata Allah. Mano kini. Dulu Soeharto jadi presiden 32 tahun. Mana kini kata Allah? Hilang galok. Lah selesai. Nah, setelah habis masa itu, memang masa itu berapa tahun? Allah cuma yang tahu. Baru terjadi kiamat. Nah, itu kan kita jengok dalam surat Yasin. Nah, kamu kan rajin baca surat Yasin. Lah hafal galau surat Yasin. Kalau ada wong lanang dak hafal surat Yasin itu berarti dak pernah ngadiri wong berdoa baca Yasin berarti. Dalam surat Yasin disebut oleh Allah, mana ayatnya? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidah fa izahum qiyamun yanzurun. Orang-orang dalam kubur kini itu Pak kan putus asa. Orang dalam kubur kini itu putus asa. Ngapo? Nunggu itu kan lama Pak. Lama nunggu kok. Bosan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Monioniana dosa kiamat tu payo woi uji waktu kubur. Kapan? Apa kata Allah Taala? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum muzarin ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Fa iza hum qiyamu yanzurun. Tunggu tanggal mainnya kata Allah. Kaget sekali peki. Kau terpelanting dalam kubur. Planting kau di kubur. Ketika datang ketentuan Allah, kita bangkit dari kubur. Kubur bukan kubur kita ini lagi Pak. Yang di situ disebut itulah yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah, tiba kita beradu lamo, nah itu di alam barzah. Jadi kita disingkirkan di alam barzah. Oke, panggil Allah Ta'ala, bangkit. Nah, lasoy hatta wahidah dengan suara menggelegar sangat kuat sehingga kita terplantinglah dari kubur. Nah, bangkit dari alam barzah ini kita dak roman ini lagi. Roman kita keluar dari kubur tuh saroman dengan kelakuan kita. Apa be kelakuan kita di muka bumi ko? Aca itulah kita keluar dari kubur kaki. Yang banyak baca Quran. Tentu bersinar mukanya. Yang penjilat
Tentu seroman ular mukonya ketika bangkit dari kubur. Yang korupsi keluar dari kubur kage homantikus. Yang korup tuh homantikus keluar dari kubur. Ya. Yang pemaling-pemaling, pezina itu keluarnya homan anjing kayak gitu. Ada yang homan kudo, ada yang homan monyet, macam-macam keluar dari kubur. Ya Allah. Itulah ketika satu kali Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa maksud ayat yang menjelaskan bahwa kami akan datang mati berkelompok-kelompok?" Ketika itulah Rasulullah menutiskan air mata. Mu'az bin Jabal, pertanyaan engkau sangat berat, kata Allah pada hari itu. Di sini kan disebut dalam ayatku tadi. Pokoknya kita kapan baca ayat kok jauh pemikiran. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaqi. Manusia, kamulah begawe, kamulah bekerja, kamu akan datang kepadaku, kata Allah. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Disitulah terbukti nanti kalau kita tidak menerima surat dari sebelah kanan, itu bakal alamat baik. Wa amma man utiya kitabahu wara azhri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Alamat nauzubillah. Nerima surat cak ini cuman nerima surat di dunia macam ini hebat kan? Tapi kalau nerima cak ini cuman apalagi surat pada hari itu. Ya Allah. Jadi inilah Bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi untuk diketahui secara singkatnya, simpulan kita malam hari ini, Sa'ah itu artinya kehancuran total alam semesta. Kiamat artinya kita bangkit dari kubur, berangkat ke padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itulah. Jadi kalau baca tuh Pak, coba begoyurlah baca Quran. Yang kini tuh jangan yang ini Pak. Jangan maksud saya tuh kalau yang ini kan udah ketik terjemah. Jadi kalau baca tuh bapak-bapak begoyurlah, ibu-ibu begoyurlah baca Quran yang ada terjemahnya Pak. Jadi kita tahu sebab apa nanti di padang mahsyar tuh ketika bertimbang amal kita ni nak bakal jadi saksi. Manusia atau rasul yang pertama-tama bertimbang amal nanti itu Pak Nabi Nuh. Nabi Nuh kok 950 tahun berdakwah. 950 tahun ceramah mendakwahi masyarakatnya. Yang beriman cuma wong 6. Cobalah Pak. Ustaz Jabar dengan Ustaz Asbi, Pak Marlina, prasoku kali ceramah ada wong 6. Ceramah 6 dem dan kok dilah berdadu. Nabi Nuh pantang menyerah. 950 tahun yang beriman cuma wong 6. Nah di akhirat kage, di padang mahsyar kage, umat Nabi Nuh tuh banyak. Yang namanya wong kafir, bukan di dunia kok bae nyo ingkar. Di padang mahsyar di mahkamah Tuhan tuh yang ingkar. Ya Allah, Nuh tuh pembohong. Dekate Nuh tuh berdakwah di hadapan kami. Nah bayangkan 950 tahun mengasih ingat tuh dekate Nuh tuh bohong. Jadi Allah Ta'ala ketika itu jadi cuman Nuh. Ya Allah, kata Nabi Nuh, berulang-ulang Nabi Nuh, sudah ku sampaikanlah 950 tahun. Ya Allah, tetap masyarakat ikut ngomong ida. Jadi akhirnya
Nabi Nuh mohon, ya Allah, aku minta tolong hadirkan umat Muhammad ke sini. Tolong hadirkan umat Muhammad ke sini, Pak. Nah, kita nih Pak bakal jadi saksi. Kita nih bakal jadi saksi Nabi Nuh. Di mana kita tahu Nabi Nuh? Makanya dibaca dalam Al-Qur'an supaya kita tahu. Mulai dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Isa alaihi salatu wassalam, seluruhnya minta. Wong Kristen Nabi Isa kaget nanggung Nabi Isa, Pak. Ngapa? Wong Kristen ada yang nyembah Nabi Isa, ditanya oleh Allah, apa iya Isa kau nih ngaku supaya kau menyuruh umat supaya nyembah kau? Itu desak Nabi Isa. Memang kami disuruh, Nabi Isa nyuruh kami nyembah dia. Jadi kita yang datang, kita jadi saksi bohong kamu nih. Jadi kita nih galu-galu. Kita umat Muhammad disebut dalam Al-Quran, kunu ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kita akan jadi saksi di hadapan Tuhan nanti bahwa nabi-nabi dan rasul seluruhnya nanti kita jadi saksi, Pak. Seluruh nabi-nabi dan rasul itu sebab umatnya dikit-dikit. Umat Nabi Nuh cuma 6. Umat Nabi Isa cuma 12. Umat Nabi Isa cuma 12. Muridnya itu cuma 12. Cuman nak ngadap manusia seduniaangan tuh. Kalau tidak kita datang. Nah, di mana kita tahu? Dari Al-Quran. Jadi saya minta, apalagi Pak, Quran yang pakai terjemah, yang pakai ini sekarang tuh, kalau tidak salah aku paling mahal tuh 100 berapa lah? 100.000 ya? Nah itu, jadi tolonglah Pak, tolong nih, gacang-gacang lah. Sekali beli paket 80 sekian ribu ya, nah baik kita beli kon. Jadi begoyor caranya Pak, jangan nak banyak-banyak, apa banyak kok? Ya maklum bae lah, sok setan kok terus bae ngoda kita kok nak baca Quran. Kalau aku tak biasa tuh sama kerok. Jadilah sama kerok tapi baca langsung artinya. Jadi kita tahu, oh Nabi Yunus kok berarti cerita dalam Quran. Nah, jadi kita paling tidak kita tahu sekilas. Oh, berarti Nabi Yusuf kok ceritanya. Oh, Nabi Su'aib kok ceritanya. Oh, kok Nabi Isa kok ceritanya. Oh, kok Nabi apa Yusuf, Nabi apa nama kok Nabi Soleh, Nabi Ibrahim. Jadi kita tahu sebab kita dipanggil kagak Pak. Kita seluruhnya. Seluruhnya. Kami juga, Pak Asbi, Utai Abar, Taman Linap. Kagak. Kamu jadi saksi kami. Kamu nih kok jadi saksi kami. Tak lawan juga kami dengan tak Marlina di RT berapa kok? RT 3. Mana yang bangkang tuh? Udah ketek Ustaz Marlina tuh ketek aguk tuh. Ado di depan kami. Tak pernah ngejuk penerangan kepada kami Ustaz Marlina tuh. Ketek aguk yang bangkang pasti berkata seperti itu. Sebab di situ kaget kita mencari selamat. Masing-masing nak cari selamat. Masing-masing di situ nak cari selamat. Ketek Marlina. Nah, kamu yang saksi tegak. Ketek bohong kok. Setengah mati Ustaz Marlina panggil kamu. Itu jadi saksi. Yang namanya kafir. Di depan Tuhan masih tetap kafir tulah. Nah, bayangkan. Bukan di dunia kebaikan. Makanya saya minta, ya berilah kesempatan Pak, belilah Quran yang pakai terjemah. Beri yang pakai terjemah sehingga banyaknya cetakan kalau bagus-bagusnya aku jengok. Nah, paling-paling 100.000, paling mahal tuh 100.000. Ada yang 75, ada 80-an. Oh, itu tuh. Nah, dibaca sama ini, baca. Diciri. Sampai mati tidak kena do ini. Tidak kena do kita tidak khatam. Udah khatam. Baca. Lamim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dibaca terjemahnya. Terus diciri. Oh, batasnya. Pagi besok macam tu pula, Insyaallah. Apa? Inilah kita nanti di padang mahsyar akan menjadi saksi para nabi dan rasul. Ingat,
bahwa saah dan kiamah itu datangnya secara mendadak. Contoh sekali lagi. Seorang arsitek bangun jembatan. Tentu ini ada garansinya. Jadi kata arsitek, jembatan ini ukurannya cuma 200 tahun. Nah, kepala 200 tahun lah berapa generasi itu ya nak? Nah, kaget jembatan kok. Tak beritahu, no? Tak beritahu jembatan kok tentang bam. Roboh pada 200 tahun sekian, dan macam itulah kira-kira keadaan alam semesta ini. Alam semesta ini sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz jangka waktunya sekian. Nah, ini rahasia arsitektur. Karena Allah Ta'ala maha arsitektur, rahasia dia. Makanya kapan ditanya kapan terjadi kehancuran total? Tunggu kata Allah Ta'ala, itu adalah rahasia beliau. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini mendapat menjadi rahmat atau mendapat bermanfaat bagi kita bersama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.